Kerajaan Sancang Pakuan sering dikaitkan dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Adalah bagian dari sejarah Nusantara pada masa klasik. Kerajaan ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, seorang raja yang dikenal sebagai tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Nama Sancang sendiri sering muncul dalam kisah rakyat dan kepercayaan masyarakat Sunda yang menyebut wilayah ini sebagai tempat suci atau penuh nilai spiritual. Berikut adalah rangkuman sejarah yang terkait dengan Sancang Pakuan, Pajajaran, dan Prabu Siliwangi. Asal-usul Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan penerus Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Setelah runtuhnya Tarumanegara, wilayah kekuasaan beralih ke Kerajaan Sunda yang kemudian berpusat di Pakuan, yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Prabu Siliwangi yang memiliki nama asli Sri Baduga Maharaja adalah salah satu raja terkenal dari Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi naik tahta pada abad ke-15 sekitar tahun 1482 Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana, cinta damai, serta berhasil mempersatukan berbagai wilayah di Tatar Sunda. Dalam prasasti batu tulis yang ditemukan di Bogor, Prabu Siliwangi disebutkan sebagai pendiri ibu kota Pakuan Pajajaran dan pendukung utama adat Sunda. Hubungan Prabu Siliwangi dengan Sancang. Sancang sering disebut dalam mitos sebagai tempat keramat. Dalam kisah tradisional, hutan Sancang di wilayah Garut diyakini menjadi lokasi penting bagi Prabu Siliwangi. Ada dua kisah utama yang terkait. Kisah yang pertama, perjalanan spiritual Prabu Siliwangi. Menurut legenda, Prabu Siliwangi mengunjungi hutan Sancang sebagai tempat meditasi dan pengasingan. Di sini ia dikisahkan mencari pencerahan dan berhubungan dengan alam semesta. Hutan Sancang menjadi simbol hubungan antara manusia dan alam dalam budaya Sunda. Kemudian kisah yang kedua, misteri kepergian Prabu Siliwangi. Salah satu cerita rakyat paling populer adalah bahwa Prabu Siliwangi tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan menghilang secara gaib di hutan Sancang. Ia diyakini maksa menyatu dengan alam bersama pengikutnya setelah memutuskan meninggalkan kerajaan untuk menghindari konflik.
Dalam kepercayaan ini, Sancang dianggap sebagai tempat transendasi spiritual. Kebijakan dan kejayaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang mendukung agama Hindu dan Buddha. Ia juga menghormati berbagai kepercayaan lokal. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran menjadi pusat kebudayaan Sunda yang maju. Adat istiadat Sunda seperti Tritengku di Buana. Prabu Siliwangi juga membangun banyak infrastruktur seperti sistem irigasi untuk pertanian dan pusat perdagangan yang menghubungkan daerah Sunda dengan dunia luar melalui pelabuhan Kalapa yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mulai melemah setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Serangan dari Kesultanan Banten dan Cirebon pada abad ke-16 menyebabkan runtuhnya Pajajaran. Nilai-nilai budaya Sunda yang diajarkan Prabu Siliwangi tetap hidup dalam tradisi masyarakat, meskipun kerajaannya telah lenyap. Warisan Sancang dan Prabu Siliwangi. Hutan Sancang hingga kini dihormati sebagai tempat sakral. Banyak peziarah datang ke sana untuk berdoa atau mencari petunjuk spiritual. Kisah Prabu Siliwangi juga terus diwariskan melalui cerita rakyat, wayang golek, dan seni tradisional. Ia dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang ideal, penjaga adat, dan pelindung alam. Sejarah Prabu Siliwangi dan Sancang memiliki perpaduan antara fakta dan sejarah dan mitos. Informasi tentang kerajaan Pajajaran yang autentik berasal dari prasasti seperti prasasti batu tulis, naskah kuno seperti cerita Parahyangan, dan catatan sejarah lainnya. Namun, legenda dan kepercayaan lokal memperkaya cerita, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sunda. Nah, itulah cerita dari Riman Jailana. Jika teman-teman suka, silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih.